Selamat selamat pagi ke siang Bang Edi. Selamat siang, Mbak Ilu. Saya tanya dulu, Mbak Ilu, Islam atau Kristen? Kristen. Oke, silakan. Umur tadi Bang Adis. Dari Muslim tadinya? Ya. Tadinya dari ya. Muslim. Berapa lama jadi orang Muslim? Berapa? Hampir 30 tahun. 30 tahun jadi orang Islam. Lalu masuk Kristennya berapa tahun yang lalu? 2019. Berarti berapa tahun ya Bang Edis? 7 tahunan sekitaran. Bukan, 2009. Oh, 2009 udah lama sekali. 2009. Oke, apa yang menyebabkan jadi Kristen? Jangan-jangan gara-gara nikah. Kalau gara-gara nikah ya ya gara-gara apa jadi Kristen? Dulu saya waktu menjadi Muslim, saya bukan ketiban apa ya? Suka ada penglihatan, suka kesurupan, bisa jadi dukun. Bukan, maksud saya alasan Anda keluar dari Islam dan menjadi Kristen itu apa? Alasannya itu karena saya bisa seperti itu. Di saat saya mengobati orang, waktu dulu ya. Di saat saya mengobati orang itu balik lagi dan berterima kasihnya sepertinya hanya ke manusia, bukan ke Tuhan. Tuhan yang dulu saya sembah istilahnya ya. Terus sesudah itu saya berpikir, loh kok orang datang semua balik lagi ke sini, jadi mentuhankan saya gitu loh. Sedangkan hidup saya aja belum benar, saya mengajak orang untuk tidak benar. Makanya saya mempelajari agama-agama dari situ. Nah, agama-agama yang saya pelajari dari mulai semua agama saya pelajari, tapi yang masuk ke dalam hati saya Kristen. Oke. Gitu. Bisa dites nggak? Dites apa nih? Coba, kalau memang 30 tahun jadi orang Muslim, dulu tentu pernah sholat kan? Pernah. Belang betong kalau orang sudah bilang. Coba, gimana bunyi bacaan sholat coba? Waduh, lupa lagi dong. Yang mana nih? Inna sholati wa nusuki wa mayaya gitu. Ya, coba. Lupa lagi Bang Edi, saya lupa lagi. Coba bacakan satu surat, coba. Satu surat. Itu surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih? Kok lupa sih? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mantan muslimah. Ya. Oke. Akhirnya singkat cerita, walaupun cerita Anda tadi hal-hal yang mistis dan segala macam, akhirnya Anda memutuskan untuk menjadi seorang Kristen. Saya mau tanya dulu nih, menjadi orang Kristennya setelah nikah atau sebelum nikah? Sebelum nikah. Terus dapat orang Kristen? Ya, puji Tuhan. Mencurigakan. Mencurigakan. Coba, waktu nikah udah Kristen duluan atau belum? Kristen duluan, Bang Edi. Saya nikah 2011. Nikah 2011. Oke, jadi Muslim 2009. Berarti 2 tahun berikutnya baru menikah ya? Iya, 2 tahun berikutnya. Oke, lalu apa yang mau disampaikan di sini? Yang mau disampaikan, saya mau nanya Bang Edi. Saya nggak ngerti ini ya, karena mungkin pemahaman saya juga masih kadang-kadang di otak saya masih adalah sedikit karena dari kecil mungkin ya. Mengenai bahasa roh, Bang Edi. Bahasa roh, kenapa bahasa roh? Nah, kan bahasa roh itu kan tidak semua orang bisa. Tentu saja ya. Apakah bahasa roh itu harus saya imani bahwa saya juga bisa bahasa roh, atau tidak semua orang Kristen bisa bahasa roh? Karena kalau saya mendengar bahasa roh, jujur aja dari dalam hati saya sendiri, saya kayak membohongi diri sendiri. Baik. Jadi begini, bahasa roh yang ada di dalam Alkitab itu bukan, mohon maaf ya, bahasa roh yang ada dalam Alkitab itu bukan sikaraba-raba. Ya. Coba
Ya, terus Ibu gimana, Bang Ibu Edis? Ibu Bailu kalau bahasa roh si karaba-raba nggak? Kebanyakan sih gitu, tapi aku nggak bisa bahasa roh, Bang Edis. Ya, jadi begini ya Bu ya, bahasa roh yang dimaksud di dalam Alkitab itu adalah sebuah bahasa yang diucapkan oleh dia, tetapi dia tidak mengerti karena itu roh dia yang berdoa kepada Tuhan. Tetapi, sebaiknya bahasa roh itu harus ada yang mengartikan begitu. Karena itu ada dalam Alkitab. Jadi kalau ada seseorang berbahasa roh, itu ada pesan yang mau disampaikan. Nah, lalu ada orang yang mengartikan bahasa itu. Seperti itu. Tapi kalau justru saya juga membaca seperti itu karena saya tuh kan waktu awal pertama kali masuk ada orang yang ngajakin kamu belajar bahasa roh biar lebih gimana gitu kan, kamu bahasa kamu sama Tuhan, jadi nggak ada orang yang tahu, suruh berasa. Saya seperti membohongi diri sendiri jujur saja ya, karena saya jangan dilanjutkan kalau begitu. Artinya kalau Anda sudah tahu Anda menipu diri sendiri ya jangan dilanjutkan. Gak usah dipaksa-paksa begitu. Karena karunia orang tuh beda-beda. Ada yang diberikan karunia bahasa roh, ada yang diberikan karunia mengajar, ada yang diberikan karunia yang beda-beda begitu. Kenapa kok kita maksain diri bahwa karunia kita berbahasa roh begitu? Ya, bahasa roh baik, cuman kalau dibuat-buat ya nggak baik-baik. Masa bahasa rohnya si karaba-raba terus, yang lain si karaba-raba itu ikut si karaba-raba. Nah, jangan begitu ya. Baik, saya akan tunjukkan mengenai bahasa roh ya yang dibahas ya. Nih, Bentar ya. Khusus bahasa roh ini itu dibahas oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-14 ya. Bukan kita anti bahasa roh, enggak. Kita tidak anti bahasa roh. Kita tidak anti mujizat. Bahkan gereja yang benar itu adalah gereja yang melakukan mujizat. Kalau gereja enggak melakukan mujizat artinya ya mampet. Tapi kita harus akui bahwa memang kekristenan itu jiwanya itu adalah mujizat. Begitu. Karena itu memang tandanya melakukan mujizat. Nah, sekarang banyak orang tidak melakukan mujizat, tidak bisa melakukan mujizat. Karena apa? Ya mungkin karena kita udah jauh dari Tuhan, tidak menghidupkan roh. Tapi kalau dipaksa-paksa ya nggak bener juga gitu loh. Ya kan? Baik. Kalau itu kita akui, mungkin karena gereja sudah atau kita kekristenan sekarang itu sudah kehilangan spirit yang dimiliki oleh Rasul Perdana. Seperti itu. Ya, coba kita bahas 1 Korintus 14 ayat 10. Saya mendiskusikan hal ini ya, masalah tanda-tanda gereja itu benar. Tanda-tanda gereja itu benar adalah gereja itu melakukan mujizat. 1 Korintus 14 ya. 1 Korintus 14 ayat 10. 1 Korintus 14 ayat 10. Saya balikin dulu kamera saya. 1 Korintus 14 ayat 10. Ini mengenai bahasa roh ya. Nih. Kalau perikopnya sih dikatakan sekali lagi tentang karunia roh. Nah, kita bahas sebelum 10-nya aja ya biar nggak terlalu panjang bahasan kita. Nah ini. Perhatikan ya. Sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa. Nih, jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu jika aku tidak menyampaikan kepadamu pernyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran? Sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa tetapi yang berbunyi seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan seruling atau kecapi kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Nah, atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Demikian jugalah kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh, jika kamu tidak menggunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu itu sia-sia saja kau ucapkan di udara. Ada banyak
entah berapa banyak macam bahasa di dunia ini. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya dan dia orang asing bagiku. Demikian pula kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Jadi mengenai bahasa roh ini panjang bahasannya. Sebenarnya kalau orang berbahasa roh, itu dia mengeluarkan kosakata-kosakata yang dia tidak mengerti karena rohnya berdoa kepada Tuhan. Itu baik, di dalam Alkitab itu dikatakan baik. Seperti itu. Cuman kalau dibikin-bikin, ya gimana? Masa seperti yang Anda bilang tadi, masa kita mau membohongi diri sendiri? Begitu. Iya. Jadi kalau misalkan memang kita tidak punya karunia bahasa roh juga tidak apa-apa ya kan ya? Nggak masalah, itu nggak dosa begitu. Bahkan seperti saya bilang tadi kan saya bilang ciri-ciri gereja yang seperti awal itu dia melakukan mujizat. Tapi kan sekarang banyak gereja kehilangan spirit mujizatnya kan. Contoh dia datang ke gereja, ya gitu-gitu sama lagi. Tetapi apakah kita harus mengatakan bahwa dia sesat? Kan enggak. Tetapi saya katakan kalau gereja yang betul-betul itu dia melakukan mujizat. Dan sampai detik ini saya memang mencari itu. Hal yang saya minta, gini ya, ini saya jujur-jujuran ya. Hal yang saya minta sama Tuhan adalah saya melihat mujizat di depan mata kepala saya. Itu yang saya minta sama Tuhan dari dulu. Begitu. Supaya iman saya lengkap dan sempurna. Begitu. Terus satu lagi ya Bang Adis. Dulu pertama kali saya masuk itu, saya kan udah berdoa. Saya sholat, melakukan gerakan sholat. Tetapi doa saya adalah lagu-lagu pujian. Di dalam hati saya bukan bacaan sholat yang saya lakukan, tapi gerakan saya adalah gerakan sholat. Karena dulu waktu saya pindah, kebetulan kan orang tua juga tidak setuju lah ya. Nah, pertama kali saya masuk, saya itu bermimpi bertemu dengan Tuhan. Saya seperti naik ke atas awan, terus ada tangan yang mengambil gitu, ada yang menyambut. Nah, dari situ saya langsung, saya ketemu Tuhan Yesus kali ya. Makanya langsung, kalau memang benar Tuhan Yesus ada, berarti yang waktu di mimpi saya itu. Nah, sekarang saya punya suami orang Kristen. Terus saya bercerita mengenai pengalaman saya. Terus dia nanya, tangannya bolong enggak? Nah, di situ saya bingung, Bang Edis. Ini maksudnya apa nih gitu. Jadi saya kadang-kadang yang dulu saya temuin itu Tuhan Yesus bukannya. Tapi saya percaya itu Tuhan Yesus gitu. Ya. Tapi kalau seperti itu ya kita juga nggak bisa mengambil kesimpulan kan, karena kan dia juga tidak berbicara dia siapa dan lain sebagainya kan. Makanya makanya begini, kadang-kadang ya kalau kita cerita-cerita yang kayak begitu itu ya sulit lah kita ini kan ya, entah benar atau enggaknya kan kita sulit. Tapi yang di dalam Alkitab itu kalau kita baca itu benar-benar real begitu. Misalnya, saya kasih contoh. Kalau ada satu orang bermimpi, yang lain itu harus ada juga yang mengkonfirmasi. Saya kasih contoh nih. Contoh ketika misalnya Paulus dia pernah ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia kan buta itu. Nah, ketika dia buta, dia itu diberikan sebuah penglihatan supaya dia datang kepada seseorang yang bernama Ananias. Nah, Ananias juga dijumpai oleh Tuhan bahwa nanti akan datang seseorang namanya Paulus. Jadi ketemu. Kalau cuma sebelah yang bermimpi tapi orang lain gak ini, itu ya susah begitu. Oke. Susah mengkonfirmasi kebenarannya begitu. Soalnya kebanyakan sesudah saya masuk Kristen itu memang banyak ilmu-ilmu yang saya dapetin, tapi kadang-kadang di dalam ya jujur-jujuran aja ya Bang Edis, ini di dalam orang Kristen sendiri memang adalah pemahaman yang berbeda gitu ya, yang
Jadi ujung-ujungnya tetap saya percaya Tuhan Yesus, saya melakukan apa yang Tuhan Yesus suruh dan sebisa mungkin untuk tidak melakukan larangan Tuhan. Jadinya intinya Ya, nah itu dia intinya begitu. Makanya saya bilang begini. Satu-satunya pertanyaan seumur hidup saya di dalam hati saya begini. Kenapa banyak orang berdoa tapi tidak terjadi apa-apa? Kenapa banyak orang meminta tetapi zong hasilnya? Kenapa didoakan sama hamba Tuhan? Ya Tuhan, ini angkatlah penyakitnya. Bukannya malah sembuh, malah mati. Kenapa itu terjadi? Itu pertanyaan di dalam diri saya gitu. Jadi kita ini semua punya pertanyaan-pertanyaan ya akan iman kita. Kita punya pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, makanya yang saya mimpi-mimpikan, yang saya minta itu sama Tuhan, sebelum saya mati, sekali saya sempat diberikan melihat mujizat di depan mata saya begitu. Supaya iman saya itu menjadi sempurna. Begitu. Nah, tapi satu pernyataan Ibu tadi yang mengatakan, apakah itu terjadi karena orang-orang itu sekarang sudah tidak ada lagi yang hidup kudus? Tidak seperti murid-murid zaman dahulu, seperti itu yang menjaga dirinya daripada kejahatan, begitu. Kenapa orang berteriak-teriak berseru kepada Tuhan, tetapi Tuhan memalingkan wajahnya seperti tidak menjawab? Ya mungkin karena orang sekarang sudah kehilangan kekudusan, makanya udah nggak ada mujizat kita lihat. Itu sih jawaban yang saya buat sendiri di dalam diri saya, begitu. Kenapa tidak terjadi mujizat begitu? Terima kasih banyak Bang Edis pengertiannya, karena yang saya memang tanyakan itu yang bahasa roh itu ya, yang tadi awal, karena memang saya baca pun memang kalau bahasa roh harus ada istilahnya terjemahannya gitu kan. Tapi kalau tidak semua orang tidak semua orang bisa dapat mukjizat bahasa roh gitu kan, intinya begitu ya Bang Edis. Kalau karunia kita bukan bahasa roh ya nggak apa-apa kan masih ada karunia mengajar, karunia yang lain-lain seperti itu. Kalau saya karunianya ya nyembuhin pasien-pasien ini, Uncup PA dan kawan-kawan. Begitu. Oke, gitu saja ya. Terima kasih Bang Edis. Sama-sama. Terima kasih sama-sama. Ya.